Argumen kritis perjalanan pendidikan nasional. 1. Apa praktik pendidikan saat ini yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar dan melihat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan? Sebelum kemerdekaan. 1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. 2. Sistem pendidikan yang hanya mengkhususkan pada kaum kolonial dan bangsawan. 3. Jumlah guru yang terbatas. 4. Sekolahnya hanya diperuntukkan untuk kaum Belanda, sedangkan orang pribuminya diperbolehkan sekolah, namun hanya sebatas mendapatkan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung, dan harus bekerja untuk kolonial. Keempat, metode pengajaran tradisional. Meskipun ada peningkatan dalam menggunakan metode pengajaran yang lebih interaktif, banyak lembaga pendidikan masih mengandalkan metode pengajaran tradisional yang berpusat pada guru. Ini dapat membuat peserta didik kurang aktif dalam pembelajaran mereka. Pendidikan setelah kemerdekaan. Yang pertama, pemerataan pendidikan di kota dan daerah tidak merata. Yang kedua, pergantian kurikulum yang menyebabkan peserta didik harus beradaptasi dengan perubahan sistem pendidikan. Ketiga, kurikulum tidak fleksibel. Banyak negara masih memiliki kurikulum yang sangat terpusat dan terstandarisasi, yang membatasi kemampuan peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai minat mereka. Ini dapat menghambat kreativitas dan eksplorasi peserta didik. Keempat, tekanan hasil ujian. Terlalu banyak penekanan pada ujian standar dan nilai akademik dapat membuat peserta didik lebih fokus pada mencapai nilai tinggi daripada pemahaman konsep. Terakhir, tidak memperhatikan keanekaragaman. Sistem pendidikan yang tidak memperhatikan keanekaragaman peserta didik, termasuk gaya belajar dan kebutuhan mereka, dapat membatasi potensi individu. Dalam mengejar tujuan pendidikan yang lebih baik, penting untuk terus mengevaluasi praktik pendidikan yang ada dan berupaya mengurangi kendala-kendala yang membelenggu kemerdekaan peserta didik dalam belajar. Model-model pendidikan saat ini yang Anda lihat dapat melepaskan belenggu yang belum memerdekakan peserta didik. Menurut kelompok kami, model kurikulum Merdeka Belajar yang sedang dipelajari saat ini diupayakan untuk melepaskan belenggu belajar dalam pendidikan di Indonesia, baik guru maupun peserta didik. Kurikulum Merdeka menggunakan prinsip yang ada pada pembelajaran paradigma baru, di mana guru diberikan kebebasan dalam merumuskan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta asesmen untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Serta peserta didik tidak dipaksa untuk menguasai semua materi, karena tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Akan tetapi, proses pembelajaran yang dilakukan tetap mengacu pada profil pelajar Pancasila yang berperan sebagai penuntun arah dan menjadi panduan dalam menentukan kebijakan dan pembaharuan sistem pendidikan di Indonesia. Lebih menguatkan pada profil belajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. 3. Gotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif dan bertujuan untuk merealisasikan rencana dari pengembangan soft skill di kurikulum 2013 belum tercapai. Model-model pembelajaran yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik.
Sistem penilaian berbasis deskripsi dengan menghilangkan angka atau dengan menghilangkan KKM, sehingga anak tidak merasa terbebani dengan angka atau nilai, dan hal tersebut juga dapat membuat anak atau peserta didik lebih menikmati proses belajar. Tidak berfokus pada mata pelajaran inti, tetapi guru harus menelusuri minat masing-masing siswa yang dapat bermanfaat untuk kehidupan, meliputi keterampilan dan bakat. Apa yang Anda tawarkan sebagai model pendidikan yang dapat melepaskan belenggu dan memerdekakan peserta didik? Baik, yang pertama yang bisa kita lakukan yaitu pembelajaran yang terpusat pada peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengonstruksi pemahaman mereka sendiri. Selain itu, guru harus menyiapkan dan melatih peserta didik bukan hanya mengenai pengetahuan, tapi juga keterampilan yang mereka butuhkan untuk kehidupan selanjutnya. Kemudian yang kedua, menggunakan pembelajaran tanpa sistem KKM. Sekolah di Indonesia menuntut siswa harus memiliki nilai di atas KKM untuk lulus pada semua mata pelajaran. Jika ada satu mata pelajaran di bawah KKM, maka dia harus mengulanginya atau remedial. Padahal siswa itu sangat unik, memiliki kemampuan dan kegemaran yang berbeda-beda. Menggunakan pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran yang terpusat pada siswa yang dirancang untuk memfasilitasi siswa agar dapat mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimilikinya. Model-model pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran paradigma baru harus dapat menitik beratkan pada aktivitas siswa dalam belajar seperti project based learning, problem based learning, inquiry learning, dan lain-lain. Metode yang digunakan pun harus beragam agar dapat memfasilitasi gaya belajar setiap siswanya, misalnya dengan diskusi, eksperimen, mengamati video-video, dan lain-lain. Lalu, penugasan yang diberikan harus membebaskan siswa untuk berkreasi sesuai potensinya. Selain itu, penilaian pembelajaran tidak hanya mengutamakan pada hasil belajar, namun juga penilaian pada proses belajar. Menggunakan pembelajaran dengan lingkungan belajar yang ideal. Menggunakan pembelajaran yang menggabungkan setiap sebagai teknologi berbasis web untuk mencapai tujuan pendidikan. Menggunakan kombinasi berbagai pendekatan seperti pendekatan teori behavioristik, humanistik, dan konstruktivisme guna mencapai hasil pembelajaran yang optimal dan sesuai tujuan yang dirancang. Pembelajaran yang berkombinasi ragam format teknologi pembelajaran, video tape, CD-ROM, website training, film dengan pembelajaran tatap muka. Menggunakan teknologi pembelajaran dengan perintah tugas kerja aktual untuk menciptakan pengaruh yang baik pada pembelajaran dan tugas.